Nancy Natalia Purba dengan NIM 2204-2203 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya mengenai konsep dasar kepemimpinan. Saya akan mempresentasikan konsep dasar kepemimpinan yaitu perbedaan pemimpin informal dengan formal. Perbedaan pemimpin informal dengan formal. Yang pertama, pemimpin formal merupakan seorang baik pria maupun wanita yang oleh karena organisasi atau perusahaan membutuhkan sehingga ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengangkatan dari organisasi yang bersangkutan untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut yang ditetapkan sejak semula. Yang kedua, pemimpin informal adalah seorang individu, baik pria ataupun wanita, yang walaupun tidak mendapatkan pengangkatan secara resmi atau formal yuridis, sebagai pemimpin memiliki sejumlah kualitas objektif maupun subjektif yang memungkinkannya tampil mencapai kedudukan di luar struktur organisasi resmi, namun sebagai orang yang dapat mempengaruhi kelakuan dan tindakan suatu kelompok masyarakat, baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif. Jika dilihat lebih rinci, perbedaan pemimpin formal dan formal, yaitu pemimpin formal memiliki legalitas formal sebagai pemimpin dengan penunjukan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan pemimpin informal tidak memiliki penunjukan formal sebagai pemimpin. Kedua, pemimpin formal organisasi formal yang menunjukkan mereka sebagai pemimpin formal. Sedangkan pemimpin informal, masyarakat atau kelompok tertentu di dalam masyarakat yang menunjuk mereka sebagai pemimpin. Poin ketiga, pemimpin formal masih harus mengafirmasi kedudukan mereka sebagai pemimpin formal terhadap bawahan melalui kepemimpinan mereka. Sedangkan pemimpin informal diakui oleh mereka yang dipimpin sebab tanpa pengakuan otomatis mereka bukan pemimpin informal. Yang keempat, pemimpin formal diberikan dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan keputusan-keputusan. Sedangkan pemimpin informal tidak ada dukungan dari suatu organisasi formal untuk menjalankan keputusan-keputusan. Poin kelima, pemimpin formal berstatus sebagai pemimpin formal selama masa pengangkatan tentu. Sedangkan pemimpin informal berstatus sebagai pemimpin informal selama kelompok yang dipimpinnya mengakui atau menerima kepimpinannya. Poin yang keenam, pemimpin formal memperoleh balas jasa, material, dan lain-lain yang berkaitan dengan posisi jabatan mereka. Sedangkan pemimpin informal biasanya tidak memperoleh balas jasa material kecuali mereka mempergunakan jabatan mereka. Poin ketujuh, dapat mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal. Sedangkan pemimpin informal tidak pernah mencapai promosi tetapi masyarakat yang secara sukarela mau mengakui mereka. Poin ke-8, pemimpin formal dapat dimutasikan, sedangkan pemimpin informal tidak dapat dimutasikan. Poin ke-9, pemimpin formal selalu memiliki atasan, sedangkan pemimpin informal tidak memiliki atasan dalam fase formal. Dan terakhir, pemimpin formal biasanya harus memenuhi persyaratan formal terlebih dahulu sebelum melakukan pengangkatan. Sedangkan pemimpin informal tidak perlu mempunyai syarat-syarat formal. Topik materi yang kedua yang akan saya presentasikan yaitu kriteria kepemimpinan. Siagian dalam Martoyo pada tahun 1998 mengemukakan sejumlah persyaratan yang pada dasarnya sekaligus suatu kriteria kepemimpinan. Sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan umum yang luas. Yang kedua, seorang pemimpin yang baik adalah seorang generalis yang mampu mengembangkan managerial skills yang dituntut oleh tugasnya dan tidak perlu menjadi seorang spesialis. Ketiga, kemampuan berkembang secara mental. Keempat, memiliki rasa ingin tahu, inovatif, dan kreatif. Kelima, kemampuan menganalisa situasi yang dihadapi secara teliti, matang, dan mantap. Ketujuh, memiliki daya ingat yang kuat.
Ke-8, kapabilitas integratif yaitu kemampuan yang menyangkut berbagai aspek. Ke-9, keterampilan berkomunikasi. Ke-10, keterampilan mendidik. Dan yang terakhir, rasionalitas dan objektif dalam berpikir dan pengambilan keputusan. Kriteria kepemimpinan pemerintah sebagai lembaga politik yang terpenting adalah mendapat legitimasi dari masyarakat untuk menampung aspirasi dan memenuhi kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Maka, fungsi utama kepemimpinan adalah mengupayakan semaksimal mungkin terpenuhinya kebutuhan rakyatnya. Kriteria kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah bersifat khas. Artinya, kriteria kepemimpinan dituntut untuk memiliki oleh seorang pemimpin suatu organisasi yang bisa berbeda dengan kriteria kepemimpinan yang dituntut organisasi lain. Sehingga kriteria kepemimpinan dalam suatu organisasi belum tentu baik pula bagi negara organisasi lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai konsep-konsep dasar kepemimpinan. Mohon maaf jika ada kata yang salah dalam pengucapan saya. Mohon maaf dan terima kasih. See you next video.